Mari kita masuk dalam ibadah. Ibadah pada saat ini dilayani oleh Bapak Pendeta Suwito. Hari ini pada tanggal 2 Mei 2021 bertepatan dengan sukacita Hari Minggu Paskah kelima dan peringatan Hari Pendidikan Nasional, kita bersama mengadakan ibadah syukur YBPK tahun 2021. Kita tengah diingatkan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui kegiatan pendidikan. Hari ini bisa dilakukan dengan ditopang semangat menyatakan kasih dan kebenaran serta cinta kasih Tuhan Allah kepada dunia, serta bersandar kepada keteladanan kebangkitan Yesus yang membuat kita terjaga dan berkarya. Kita masuk dalam ibadah, jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama kita pujikan Kidung Jemaat 203 bait 1 dan 2. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah kita di pagi hari ini dengan pengakuan demikian. Ibadah syukur YBPK saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi tema dalam ibadah kita pada saat ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 yang demikian. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat nomor 9, bait 1 dan bait yang kedua. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Selagi ada nafasmu, Allahku
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita mengakui kekurangan kita, kelemahan kita, bahkan dosa kita yang kita ungkapkan secara litani. Dalam semangat memperhatikan kehendak Allah, kami menyediakan waktu untuk bercerita tentang YBPK kepada Allah. YBPK adalah bagian dari kehidupan GKJW, namun kami sering mengabaikannya. YBPK adalah ranting kesaksian GKJW yang harus dirawat agar tidak terpisah dan terus menghasilkan buah yang baik. YBPK pernah mengalami masa kehilangan, namun juga pernah mengalami perasaan kosong dan ketidakberhasilan. Sesuatu hal yang membuat kami merasa gagal dan kecewa. YBPK sekarang berjumpa dengan tantangan dari dalam dan dari luar dirinya dalam hal mengembangkan diri dan menyikapi perkembangan zaman. Dalam suasana doa ini, kami belajar untuk melihat dengan jujur dan objektif akan keterbatasan kami. Kami menaruh harapan serta semangat kepada Kristus, maka sekarang masa untuk memperbaiki diri dan meletakkan kembali YBPK sebagai bagian utama dalam diri dan persekutuan kami di GKJW. Tuhan, ampunilah akan segala kekurangan dan keterbatasan kami dalam mengabdikan YBPK. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan untuk pengampunan atas ketidakpedulian kita dan semangat pembaruan diambil dari 2 Timotius 1 ayat 11 sampai dengan 12 yang demikian. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Firman Tuhan demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 389 bait 1 dan 2. Besarlah kasih Bapa-Ku. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Silakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pada saat ini
diambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15. Akan kita baca mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon terang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur jikalau saat ini Tuhan mengizinkan kami bersama-sama boleh bersekutu, membangun ibadah memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Izinkan pada saat ini kami juga ingin mendengar dan merenungkan firman-Mu. Urapi setiap hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Pendeta Suwito yang pada saat ini Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu yang kudus, kiranya Tuhan berkati, berilah kekuatan dan kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikan nanti bukan kemauan manusia, tetapi kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Berfirmanlah Bapa, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8 yang demikian bunyinya. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan sabdanya, merenungkannya, terlebih melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak cara untuk kita menyampaikan satu pesan, untuk menyampaikan satu cerita, terkhusus di zaman yang semakin modern pada saat ini. Kita dapat menggunakan media-media yang ada, media sosial. Terkhusus pula bagaimana kita menceritakan kabar sukacita, yaitu tentang Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau kita seringkali menggunakan media sosial, kita bisa menuliskan sesuatu di situ. Dan jika teman kita banyak, ribuan katakanlah seperti itu, maka mereka pun akan dapat melihat apa yang kita ceritakan. Menceritakan tentang Tuhan Yesus Kristus, itu juga dilakukan oleh seorang yang bernama Arabel Catherine Kate Henke. Ia dari Inggris yang hidup tahun 1834 sampai dengan 1911. Ia suka sekali untuk bercerita. Terkhusus ia bercerita tentang Tuhan Yesus. Ia suka sekali menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus itu. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan kehidupannya ternyata ia pernah mengalami sakit selama 20 bulan. Tentu ini sakit yang lama gitu. Tetapi ia berusaha terus untuk menceritakan siapakah Tuhan Yesus Kristus itu. Ia terus berupaya dengan sepenuh dan setulus hati menceritakan bagaimana pribadi ini yang merupakan juru selamat. Nah, ketika ia sakit selama 20 bulan itu, pada akhirnya ia menceritakan itu lewat puisi. Lewat puisi, ia menceritakan siapakah Yesus Kristus itu. Dan itu kita kenal Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saat ini seringkali kita nyanyikan. Kalau kita sering menyanyikan lagu Kidung Jemaat 427, itu adalah dari Catherine Henke. Kalau kita lihat di Kidung Jemaat itu ada penciptanya. Itu sebetulnya adalah puisi yang dilagukan. Kalau kita perhatikan di situ Bapak Ibu dan saudara-saudara, judulnya Ku Suka Menuturkan Cerita Mulia. Ku suka menuturkan cerita mulia. Itu lagunya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika Catherine Henke atau sering dipanggil Kate mampu untuk menceritakan siapa Tuhan Yesus itu dan juga karyanya, pertanyaan bagi kita adalah, apakah kita juga mampu untuk menceritakan siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu? Tentu banyak cara yang bisa kita lakukan, seperti yang saya ungkapkan tadi di atas. Namun cara yang efektif juga Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentulah itu bisa kita lakukan melalui tindakan kita, perilaku kita, apa yang kita lakukan, bagaimana keberadaan kita di tengah-tengah kehidupan masyarakat, sehingga orang dapat menyaksikan, orang dapat melihat kalau kita ini pengikut Kristus,
secara tidak langsung kita juga menceritakan siapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai pengikut Kristus kita diajak atau kita diminta, dihimbau, diperintahkan Tuhan untuk berbuah. Bacaan kita tadi kan menceritakan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu digambarkan sebagai pokok anggur yang benar dan kita adalah ranting-rantingnya yang harus berbuah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan Yesus disebut sebagai pokok anggur yang benar, kalau ada istilah pokok anggur yang benar, berarti ada pokok anggur yang tidak benar, itu kan? Nah, tentu ini sebagai peringatan bagi orang-orang Israel pada saat itu sebagai satu bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk mengabarkan kabar baik kepada seluruh bangsa, tetapi ternyata mereka gagal untuk melakukannya. Orang Israel gagal melakukan. Orang-orang Yahudi pada saat itu juga tidak mampu untuk melakukan itu. Bahkan menolak keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang berkarya sangat luar biasa. Tuhan Yesus sebagai pokok anggur yang benar ingin menunjukkan bagaimana berita sukacita, berita keselamatan, bahkan keselamatan itu sendiri dirasakan oleh semua orang. Dan itu sudah ia lakukan melalui pengorbanannya di kayu salib. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, keberadaan Yesus sebagai pokok anggur dapat memberikan berkat, dapat memberikan semangat, bakal memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Nah, tugas dari para pengikut Kristus yang digambarkan sebagai ranting-rantingnya adalah bagaimana ia mampu untuk menyampaikan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Yang kita hayati melalui gambaran sebagai ranting yang berbuah. Bagaimana kita menghasilkan buah ini? Bagaimana kita, keberadaan kita ini juga menjadi berkat bagi yang lain? Bagaimana keberadaan kita ini dapat memberikan teladan dan contoh yang baik bagi orang lain sehingga orang lain pun dapat mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita baca bagian Alkitab yang lain tentang buah roh misalnya, tentu itulah yang harus kita hasilkan. Di situ ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, keramahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Sebagai buah yang kita hasilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana kita dapat menghasilkan itu di dalam kehidupan kita? Karena melalui tindakan-tindakan itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang lain akan melihat, orang lain akan menyaksikan, orang lain akan merasakan, sehingga mereka juga akan menyimpulkan, oh, ini pengikut Yesus, ini pengikut Kristus. Sehingga banyak orang yang tertarik, banyak orang yang kagum akan kualitas kehidupan dari para pengikut Kristus. Ketika gereja mula-mula mulai ikut ambil bagian di dalam pelayanan, banyak orang yang tertarik, banyak orang yang percaya kepada Kristus. Karena apa?
Karena kualitas kehidupan para pengikut Kristus yang luar biasa pada saat itu. Sehingga mereka ikut percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan peringatan bagi kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, jangan sampai di dalam kehidupan kita itu kita menjadi ranting-ranting yang tidak berbuah. Kita menjadi ranting-ranting yang kering. Tidak membuahkan, tidak memberikan hasil apa-apa sebagai pengikut Kristus. Kita diajak untuk menjadi ranting yang berbuah, bukan ranting yang kering yang akhirnya dipotong dan dibakar. Nah, supaya kita dapat menjadi ranting yang baik dan juga berbuah, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa melekat, dekat, akrab dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus itu senantiasa terjaga dengan baik. Seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita tadi, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ini berarti kan relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus harus kuat, harus baik, ya, harus baik. Jadi betul-betul melekat, betul-betul dekat, sehingga kita mampu untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Karena kehidupan kita akan senantiasa ditata, diatur, terkontrol oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika hubungan kita dengan Tuhan itu senantiasa baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, cara lain atau cara yang dapat kita gunakan pula untuk menceritakan kabar sukacita dan agar kita juga dapat berbuah di dalam kehidupan kita. Ini yang tentunya sudah sangat lama dilakukan oleh gereja kita. Kita mempunyai yang namanya lembaga pendidikan, YBPK. Dan di jemaat kita pun kita mempunyai sekolah ini. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini adalah sarana bagi kita juga untuk menjadi ranting-ranting yang akhirnya berbuah. Ini adalah sarana bagi kita untuk bersaksi siapa Tuhan kita Yesus Kristus itu yang kita lakukan melalui lembaga pendidikan ini. Bagaimana kita mengabarkan kabar baik di dalam kehidupan kita, di lingkungan kita melalui lembaga ini. Jika pada saat ini kita diajak untuk menghayati bagaimana keberadaan sekolah kita, lembaga pendidikan kita ini, YBPK, baik yang ada di Sambirjo maupun di GKJW secara umum, tentu kita juga diajak berpikir kembali, menghayati kembali bagaimana peranan sekolah kita ini yang akhirnya juga menjadi sarana bagi kita untuk mengabarkan siapa Tuhan kita Yesus Kristus ini. Tentulah karakter Kristus yang kita wujudkan melalui buah roh tadi, itu senantiasa kita wujudkan di dalam lembaga ini. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau pada saat ini seluruh YBPK yang ada di GKJW ini diberhadapkan pada tantangan-tantangan yang berat, di mana persaingan tentang pendidikan itu semakin ketat, tentu ini juga menjadi PR kita semua. Terkhusus pula lembaga pendidikan yang ada di jemaat kita ini. Ada banyak hal yang harus kita perbaiki. Karena tantangan begitu berat. Lembaga pendidikan yang lain tumbuh pesat. Kita mau tidak mau juga diberhadapkan pada persaingan-persaingan itu. Nah, bagaimana
kita tetap mempertahankan lembaga pendidikan ini agar tetap menjadi sarana bagi kita untuk mewartakan kabar baik kepada semua orang. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama berjuang agar lembaga pendidikan ini tetap dapat bertahan, dapat menjadi sarana dan dapat menjadi sarana bagi kita untuk mengabarkan kabar sukacita, sehingga buah-buah boleh kita hasilkan dan dapat dirasakan oleh begitu banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, untuk menghayati keberadaan kita, di mana kita mempunyai lembaga pendidikan YBPK, kita akan nyanyikan Mars YBPK. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara kami undang bangkit berdiri. Dalam bahtera YBPK, sehati sepikir sejiwa, Tuhan yang menjadi nakodanya, tuntutlah ilmu sepanjang masa, janganlah gentar, tetaplah dekat, tekunlah berdoa dan belajar, bagai lilin yang bersinar, bagai bunga yang tetap mekar. Dalam bahtera YBPK, dekat kita maju bersama, tanpa menyerah dan putus asa, gapai cita masa depan bangsa. Di dalam iman ada pengharapan, jadi anak cinta akan Tuhan, bagai garam yang berkenan, hidup kasih jadi pedoman. Kembangkanlah bakat dan minat, satukan niat dan semangat, agar hidup jadi bermanfaat, pasti akan mendatangkan berkat. Puji namanya Tuhan beserta, sukacita senantiasa, atasi semua kendala, bersyukur dalam sukacita. Silakan duduk. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, untuk juga melihat bagaimana keberadaan sekolah kita YBPK Sambirjo, kita akan juga saksikan slide
tentang keberadaan sekolah kita. Silakan teman-teman. Shalom dan salam hormat bagi semua. Perkenalkan, saya Ari Widya, Kepala Sekolah SD YBPK Sambirjo. Kali ini kami tim PPDB ingin mengenalkan keberadaan SD YBPK Sambirjo di dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2021-2022. SD YBPK Sambirjo adalah badan pendidikan di bawah naungan Gereja Kristen Jawiwetan. Lembaga ini cukup lama melayani di dalam pendidikan di daerah Desa Sambirjo dan juga desa sekitarnya. Dengan misi mendidik siswa memiliki karakter yang baik, kami juga melayani pelayanan pendidikan secara pengetahuan. Dan kami ingin juga memberikan kesempatan kepada anak-anak didik kami untuk mengembangkan minat dan bakat mereka melalui ekstrakurikuler yang kami miliki. SD YBPK terletak di lokasi yang cukup terjangkau. SD ini terletak atau beralamat di Jalan Kediri nomor 4B, Desa Sambirjo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara tentang keberadaan kami SD YBPK Sambirjo. Disilahkan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mendaftarkan anak-anak putra-putri panjenengan semua di SD YBPK Sambirjo. SD YBPK Sambirjo bersama mendidik anak bangsa. Terima kasih. Shalom. Pagiku cerah, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, cinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Halo, perkenalkan nama saya Rakel dari SD YBPK Sambirjo. Kali ini saya akan membagikan cerita dari SD YBPK Sambirjo. Pengalaman saya dari SD YBPK Sambirjo mempunyai beragam
beragam ekstrakurikuler. Contohnya, paduan suara, menari, menyulam, dan lain-lain. Dan saya sangat senang sekolah di sini. Mari bergabung bersama kami SDY BPK Sambirejo. Dadah, shalom. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Timor dari SDY BPK Sambirejo. Bagiku bersekolah di sini adalah keputusan yang tepat, dikarenakan guru yang ada di sini mau membimbing kami ke jalan yang lebih baik lagi dan menjadi siswa yang lebih berkarakter. Mari bergabung di SDY BPK Sambirejo. Masih terkagum-kagum dengan SDY BPK kita. Mari kita bangkit berdiri. Kita bersama umat di muka bumi menyegarkan kembali iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan dulu. Jemaat Tuhan yang berbahagia, sebelum kita menyerahkan persembahan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar kita mempersembahkan, yang tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8 yang demikian beritanya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 450 bait pertama dan ketiga.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita masuki doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur, ya Bapa, karena berkat-Mu yang boleh kami terima dalam ibadah kami di pagi ini. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami renungkan, kami hayati dalam ibadah ini. Biarlah kami sebagai umat kepunyaan-Mu ini senantiasa dapat menghasilkan buah-buah terbaik yang kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Baik kami menceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, melalui cerita-cerita, maupun juga melalui sikap kami, perilaku kami. Demikian juga ya Tuhan, biarlah kami dapat berbuah melalui lembaga pendidikan kami, YBPK, terkhusus yang ada di Jemaat Sambirjo ini. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin menyerahkan lembaga pendidikan kami ini. Ya Tuhan senantiasa memberkati di dalam proses pelayanan, di mana hal itu boleh dirasakan oleh saudara-saudara kami yang ada di sekitar Sambirjo ini. Kami mohon berkat-Mu ya Tuhan, baik kami sebagai jemaat yang merupakan pendukung dari lembaga pendidikan ini, maupun yayasan yang secara khusus mendapatkan tugas pelayanan di bidang pendidikan ini. Para guru, pegawai yang terlibat di dalam proses pendidikan, terkhusus pula anak-anak kami, siswa-siswi YBPK Sambirjo. Kami mohon berkat-Mu, kami mohon pertolongan-Mu di dalam pelayanan yang kami lakukan di bidang pendidikan ini. Kami menyadari ada banyak tantangan yang harus kami hadapi di tengah persaingan lembaga pendidikan yang ada. Secara manusiawi kami tidak mampu, tidak kuat untuk dapat menghadapinya. Tapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau mampu memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami semua, sehingga kami mampu untuk mempertahankan lembaga pendidikan ini. Kami mampu untuk terus melestarikan lembaga pendidikan ini. Bukalah setiap hati kami ya Tuhan, untuk senantiasa dapat terlibat mendukung keberadaan lembaga pendidikan ini. Segala sarana, prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan ini, kami mohon Tuhan memberkati. Demikian juga setiap kebutuhan biaya, Tuhan juga senantiasa mencukupkan, sehingga lembaga pendidikan ini boleh tetap berjalan, sehingga anak-anak boleh belajar dengan baik dan dapat memperoleh ilmu yang baik dan berkualitas. Demikian juga para guru, para pegawai yang bekerja, Tuhan juga senantiasa menolong, menyertai, melimpahkan berkat untuk mereka. Bapa di dalam surga, sungguh kami memohon pertolongan-Mu sebagai pokok anggur yang benar, dan kami adalah rantingnya. Kami mampu untuk berbuah melalui YBPK ini.
Pada saat ini ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon Tuhan memberkati mereka, menyertai mereka, menyembuhkan mereka, memulihkan kesehatan mereka. Demikian juga saudara-saudara kami yang hadir dalam ibadah ini. Tuhan juga senantiasa memberkati dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam setiap usaha, pekerjaan, tanggung jawab yang mereka emban. Tuhan senantiasa memberkati. Jika ada persoalan dan pergumulan yang harus mereka selesaikan, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terkhusus pula ya Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang belajar sekolah, yang pada saat ini juga mempersiapkan diri untuk menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan memberkati agar mereka dapat memperoleh pendidikan atau lembaga pendidikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Para orang tua yang mendampingi di dalam mencukupkan segala biaya yang dibutuhkan, Tuhan juga melimpahkan berkat untuk mereka. Bapa yang makasih, kami juga menyerahkan berbagai macam kegiatan di jemaat Tuhan yang ada di Sambirjo ini. Kami mohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan untuk dapat melaksanakan program-program kegiatan yang sudah direncanakan, di mana program-program itu bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi warga jemaat atau jemaat di mana kami bersekutu di tempat ini. Kegiatan kami di hari ini, baik pembinaan maupun ibadah-ibadah yang dilakukan, Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kami. Sebagai ungkapan syukur kami hari ini Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang terkumpul Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan, menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa berkat Tuhan senantiasa tercurah untuk kami, baik jemaat sebagai satu persekutuan maupun pribadi-pribadi yang ikut ambil bagian di dalam jemaat ini. Bapa yang Maha Kasih, bangsa dan negara kami Indonesia yang masih diberhadapkan pada pandemi COVID-19, kami mohon pertolongan-Mu agar kami mampu untuk bertahan menghadapi pandemi ini. Segala daya upaya yang dilakukan, baik penerapan protokol kesehatan, vaksinasi yang sedang dilakukan, menjadi berkat bagi kami semua, agar kami mampu bertahan menghadapi virus corona. Bapa yang Maha Kasih, demikian juga saudara-saudara kami yang sedang terkena bencana, baik NTT, MTB maupun saudara-saudara kami sepersekutuan yang ada di Malang Selatan, yang pada saat ini berjuang untuk memulihkan situasi kehidupan pasca gempa. Tuhan memberkati. Buka hati kami juga untuk ikut terlibat di dalam mendukung keberadaan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami juga akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan di dalam perjalanan yang kami lakukan hingga sampai di tempat tujuan kami dengan selamat. Terima kasih, inilah kami, doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga.
selamatkan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang bangkit berdiri untuk menerima pengutusan yang demikian. Kita ibarat pohon buah. Menjadi orang yang berbuah merupakan tujuan hidup. Menghasilkan buah merupakan penugasan dari Kristus. Kristus bukan hanya menugaskan, melainkan juga mendampingi. Bahkan Yesus mau menyatu dengan kita selaku rantingnya. Kehendaknya adalah agar kita berbuah bersama-sama dengan Dia. Pelengkap Kidung Jemaat 185, bait yang pertama, Tuhan mengutus kita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa peringatan kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra dan Roh Kudus menyertai dan memampukan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Jemaat Tuhan yang berbahagia, demikian ibadah kita telah usai. Kami atas nama Majelis GKJW Jemaat Sambirjo mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat menjalankan aktivitas, Tuhan memberkati. Sugeng kondur.